Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Imandini dari kelas MNJ 23C dengan NPM 2341146. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Memahami penawaran dan permintaan serta bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi keseimbangan pasar dapat memberikan wawasan yang berharga tentang ekonomi. Permintaan dan penawaran. Penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan menentukan harga dan kualitas pasar. Selanjutnya itu ada hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu produk, semakin rendah permintaannya. Sedangkan hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu produk, semakin tinggi penawarannya. Keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu adalah titik di mana penawaran bertemu dengan permintaan menentukan harga pasar dan kuantitas yang dijual. Jika harga di atas atau di bawah keseimbangan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan munculnya surplus atau kekurangan pasokan. Yang selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama itu ada pajak dan subsidi. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengurangi penawaran barang tertentu atau memberikan subsidi untuk meningkatkan permintaan. Yang kedua, itu ada kontrol harga. Pemerintah dapat membatasi harga barang tertentu untuk mengendalikan inflasi atau melindungi konsumen. Yang ketiga, itu ada regulasi kualitas. Pemerintah dapat menerapkan standar kualitas untuk melindungi konsumen dan mendorong persaingan sehat. Nah, yang terakhir itu ada restriksi impor dan ekspor. Pemerintah dapat membatasi impor atau ekspor untuk melindungi industri dalam negeri atau menjaga keseimbangan perdagangan. Intervensi harga dari pemerintah. Itu yang pertama ada piutang kena pajak. Pemerintah dapat memberlakukan pajak pada barang tertentu untuk mengurangi permintaan dan mengendalikan harga. Yang kedua itu ada subsidi harga. Pemerintah itu dapat memberikan subsidi pada barang tertentu untuk mendorong konsumsi dan mengurangi harga. Nah, yang terakhir itu upaya minimum. Pemerintah dapat menetapkan upah minimum untuk mencegah penawaran kerja yang tidak adil. Kritik atas intervensi pemerintah. Beberapa kritik terhadap intervensi pemerintah meliputi resiko distorsi pasar, birokrasi berlebihan, konsekuensi tidak terduga, dan kecepatan respon yang lambat terhadap perubahan pasar. Yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Penawaran dan permintaan dan kebijakan pemerintah secara kompleks berinteraksi dalam menentukan keseimbangan pasar. Memahami konsep ini penting dalam pengembalian
keputusan, dan perencanaan strategi bisnis. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.